Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MFTV. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak yang satu ini. Halo guys, ini adalah video pertama yang saya upload dengan judul gimana sih caranya melihat orang yang terkoneksi atau terhubung di wifi kita, dan gimana caranya memblokir orang-orang yang tidak diizinkan mengakses wifi kita. Kebanyakan orang kan mengeluh nih, kenapa ya wifi-nya kalau lemot, kenapa ya gitu. Apa jangan-jangan yang connect banyak? Gimana sih caranya melihat orang-orang yang terhubung di wifi kita? Jadi yang kita bahas kali ini ada dua nih. Dari segi gimana cara kita mengamankan dan gimana pola-pola serangan sederhana yang terjadi di lingkungan rumah kita. Yang pertama kita bahas pola-pola serangannya dulu ya. Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan 3 macam pola serangan sederhana yang biasa dilakukan orang-orang di sekitar lingkungan kita. Nah, serangan atau cara yang pertama yaitu menanyakan password wifi secara langsung. Tentunya dengan seizin kita dong. Nah, contohnya ketika ada teman kita yang berkunjung di rumah, otomatis dia akan bertanya, bro, di sini ada wifi-nya ya? Oh ya ada bro, gitu. Passwordnya apa? Ini passwordnya. Sudah dikasih tahu kan? Ketika dia pulang, dia berpotensi bertemu dengan orang lain dan memberitahu bahwa rumah kita ada wifi-nya dan passwordnya adalah ini. Dia berpotensi untuk memberitahu password wifi tersebut kepada orang lain. Nah, ketika dia kembali lagi ke sini atau ada orang lain yang ke sini atau nongkrong di depan rumah kita, di samping rumah kita, mereka bisa menggunakan wifi kita seperti milik mereka sendiri. Nah, solusinya gimana? Solusinya dengan cara mengganti password. Nah, buat yang belum tahu cara mengganti password, ya caranya adalah seperti ini. Jadi gini caranya untuk mengganti password wifi. Pertama, kita usap layar dari atas ke bawah seperti ini. Nah, muncul ikon gambar wifi. Kita tahan ikon gambar wifi. Nah, berikut akan muncul settingan wifi yang kita sedang terhubung di wifi tersebut. Kita klik arah kanan sebelah ikon gembok. Oke. Akan muncul detail informasi dari jaringan tersebut. Nah, di sini kita cari yang namanya gateway. Di situ ada alamannya 192.168.100.1. Nah, ini yang perlu kita catat. Setelah kita mendapatkan alamat gateway, kita back, kita masuk di browser. Terserah kalian mau pakai browser apa. Di sini ada Google Chrome dan ada browser bawaan dari HP. Di sini saya mau menggunakan browser bawaan dari HP. Nah, kita ketikkan alamat tadi, yaitu 192.168.100.100.1. Nah, kita klik tombol pencarian atau kita enter aja. Nah, di sini kita akan memasuki halaman login. Nah, untuk
passwordnya ini beda-beda. Untuk defaultnya ada yang username-nya menggunakan admin dengan huruf A yang besar. Ada yang menggunakan admin, ada yang user. Nah, untuk list lebih jelasnya silakan cek di kolom deskripsi. Sebenarnya ada sih caranya kita bisa melihat detailnya dengan cara kita lihat modem kita lihat router kita. Di situ kita balik, di situ ada tipenya. Nah, untuk kali ini saya tidak bahas itu dulu. Kita bahas cara mengganti password. Nah, contohnya kalau di sini defaultnya menggunakan admin. Password defaultnya juga admin, hurufnya kecil semua. Tapi di sini passwordnya sudah tidak default, sudah saya ganti. Jadi kita ketikkan password yang sudah kita ganti. Oke, setelah terhubung masuk, kita pilih ya, kita zoom dulu biar jelas ya. Di sini tempatnya. Jadi kita pilih setting, kemudian WLAN, di basic, WLAN basic. Di sini akan ada nama SSID name. Itu adalah nama WiFi kita. Kalau kita centang enable SSID, maka orang lain bisa mendeteksi kalau di sini ada WiFi dengan nama ini. Kalau kita uncheck, jadi untuk terhubung di WiFi kita harus mengetikkan SSID dengan benar, tulisannya harus sama. Tapi kita kali ini tidak membahas itu dulu, hanya bagaimana cara mengganti password. Nah, di sini ada bagian WPA Preset Key. Nah, di sini kita klik di sebelah sini, kita ganti passwordnya, kita hapus semuanya, udah ganti passwordnya. Misalkan gini. Nah, oke, setelah kita ganti. Oke, terus kalau sudah selesai kita apply. Udah gitu aja. Nah, biasanya WiFi kita otomatis akan putus, tapi di sini saya hanya memberikan contoh tutorial. Jadi password WiFi-nya sebenarnya sama. Saya tidak merubahnya. Saya mengganti dengan password yang sama. Kalau kita ganti password baru, otomatis WiFi yang sedang terkoneksi akan putus dan kita harus menghubungkan kembali. Tapi karena di sini cuma contoh, saya tidak merubah password WiFi saya sendiri. Oke, cukup sederhana kan caranya. Nah, berikutnya kita belajar tentang pola serangan yang kedua. Pola serangan yang kedua sebenarnya cukup mirip dengan serangan yang pertama, yaitu dengan menanyakan password WiFi kita namun tanpa seizin kita. Gimana dong? Tanya password WiFi tapi tanpa seizin kita. Nah, caranya seperti ini, bro. Kita kan punya keluarga nih. Orang-orang di rumah kita kan otomatis penghuni rumah kita kan bukan kita sendiri dong.
ada keponakan, ada anak kita atau anak kecil atau keluarga kita, kakak kita, adik kita. Nah, orang-orang di situ berpotensi untuk memberitahu password WiFi ke orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ilustrasi yang satu ini. Aku boleh ikut main? Boleh. Tekan masuk. Hai, hai. Ayo kita main lagi. Ayo. Ayo. Kalian main apa? Main YouTube. Kok aku nggak bisa? Kalian kok bisa? Botnya cuma daku. Bagus ya? Baru beli tuh. Iya. Bagus banget ya? Bagus. Aduh, ini senyumnya kayak. Ya, kamu tahu nggak ini namanya siapa? Nah, banyak kemungkinan dari sana yang terjadi. Ketika anak kecil tahu password WiFi kita, ada anak kecil lain atau temannya yang datang dan mengetahui password kita. Bisa jadi anak kecil ini memberitahu teman-temannya atau kakaknya atau keluarganya. Gimana caranya agar orang keluarga kita tidak memberitahu password WiFi ke orang lain? Jadi solusi yang kedua seperti ini. Orang keluarga kita yang membutuhkan WiFi tidak perlu kita beritahu passwordnya, tapi kita pinjam HP-nya, kita ketikkan passwordnya, jadi tanpa mereka tahu mereka sudah terhubung. Laptopnya apa, kita ketikkan passwordnya, mereka sudah terhubung, jadi mereka nggak perlu tahu passwordnya. Mungkin cara ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman di sini. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu cara seperti ini, bisa dipakai, tidak sulit juga dan cukup membantu. Tapi tidak untuk pola serangan yang ketiga. Nah, gimana sih pola serangan yang ketiga? Yaitu seperti ini. Ini jadi gini. Pola serangan yang ketiga, orang bisa tahu password WiFi kita tanpa meminta passwordnya secara langsung dan tanpa seizin kita. Gimana dong? Orang bisa tanya password WiFi, orang bisa tahu WiFi tanpa bertanya secara langsung dan tanpa seizin kita. Berarti hacker dong, bobol dong. Enggak juga, ini caranya cukup sederhana, yaitu dengan scan QR code. Untuk lebih jelasnya kita lihat caranya ya, kita langsung praktekkan aja. Jadi gini. Baiklah, kali ini kita akan belajar gimana caranya terhubung dengan WiFi yang kita tidak tahu passwordnya apa. Caranya sederhana, kita pinjam HP orang yang sudah terhubung dengan WiFi. Contohnya di sini HP yang sudah terhubung dengan WiFi adalah HP ini, HP yang sini. Nah, HP yang warna putih ini HP sudah terhubung di WiFi, dan HP yang ini saya ilustrasikan sebagai HP kita yang kita tidak tahu password WiFi. Jadi kita siapkan HP target, kemudian kita swipe dari arah atas ke bawah, pilih icon WiFi, tahan lama hingga muncul settingan. Nah, di sini ada tulisan ketuk untuk berbagi sandi. Nah, kita pilih di situ, ketuk untuk berbagi sandi. Nah, di sini akan muncul QR code. Nah, step selanjutnya kita siapkan HP kita, cari
aplikasi bawaan yaitu pemindai. Nah, di sini. Kemudian pindai barcode tersebut. Nah, setelah selesai akan muncul seperti ini. Ini tanda bahwa kita sudah bisa terhubung di WiFi target. Pilih hubungkan ke jaringan ini. Nah, sudah selesai. Kita sudah bisa terhubung ke WiFi tanpa tahu passwordnya, tanpa perlu meminta izin atau meminta password secara langsung. Kita sudah bisa terhubung di jaringan. Oke, cukup mudah kan untuk mengetahui password WiFi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan kita. Cukup dengan meminjam HP, kita scan, selesai. Nah, solusi untuk yang ketiga ini, tidak mungkin dong kita sering-sering ganti WiFi. Dan kita juga tidak tahu kapan orang pinjam WiFi, kapan orang terhubung di WiFi kita. Kalau kita sendiri tidak bisa memantau siapa aja yang terhubung di WiFi kita. Nah, ini sesuai dengan judulnya yang pertama tadi. Bagaimana cara kita mengetahui orang yang terkoneksi di WiFi kita dan bagaimana cara memblokirnya. Ini ada solusi ketiga yang cukup mutakhir. Dan saya rasa dengan solusi ini cukup bisa membuat kita WiFi kita aman, tidak ada orang yang terhubung tanpa seizin kita. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita praktekkan yuk, daripada penasaran. Oke, cara untuk mengetahui siapa saja yang terkoneksi di WiFi kita dan bagaimana cara mengamankannya. Pertama, kita pilih Play Store dulu, pastikan kalian sedang terhubung di internet. Oke, sorry, Play Store saya menggunakan password. Oke. Setelah itu kita install aplikasi yang namanya Warden WiFi. WiFi Warden ini. WiFi Warden. Kita pilih yang paling atas sendiri nih, WiFi Router Warden. WiFi Analyze. Nah, ini yang warna hijau. Kita install. Nah, kebetulan saya sudah install, jadi kita langsung aja praktek. Kita buka aplikasi. Nah, ini ada iklan, kita close aja. Nah, pastikan kalian sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan kalian terhubung di WiFi rumah kalian. Nah, setelah itu kita geser ke bawah. Nah, WiFi router Warden, kita pilih ini. Di sini ada penjelasan tentang kekuatan sinyal dan kecepatan. Karena saya tidak ada interaksi internet, jadi kecepatannya di sini 0. Oke, langsung aja ke pilih WiFi router Warden. Nah, untuk mengetahui siapa aja yang sedang terkoneksi di WiFi kita, pilih Who is using my WiFi. Kita pilih nih. Nah, kita hapus saja. Nah, otomatis di sini di scan, di sini ada jumlahnya nih. Online device ada 9. Ini ada 9 orang yang terhubung di WiFi kita. Banyak juga ya. Paling atas sendiri ada Huawei router. Nah, ini router kita. Ada alamatnya, itu alamat gateway, ada alamat router kita. Yang kedua di sini ada Redmi atau HP saya sendiri. Di sini ada HP Xiaomi dengan alamat
yang ekornya 100.3. Ini maksudnya kalau dicentang warna biru ini orang yang sudah kita kenal atau sudah kita ketahui. Kalau yang hijau ini asing, orang asing. Untuk memblokirnya kita pilih di sini. Klik. Nah, dong kita bisa mengedit nih namanya. Misalkan ini HP kakak, kita ganti seperti itu. Terus kita ganti kenal, kita tahu nih, jadi kita tandain orang ini HP-nya kakak gitu. Gimana cara ngetesnya? Ya bisa kalian coba diblokir dulu kalau bener dia tidak bisa koneksi internet, atau bisa dipinjam HP kakaknya, dicek IP-nya apa benar IP-nya IP 192.168.100.243. Nah, seperti cara yang sebelumnya tadi, cara mengecek IP. Kita geser dari atas ke bawah, swipe layar, pilih icon wifi, tahan lama. Nah, untuk melihat detailnya nih, pilih arah kanan, icon arah kanan di wifi yang sedang terhubung. Nah, di situ ada IP address. Nah, itu alamat IP kalian. Jadi alamat saya di sini 182. Nah, katakanlah HP kakak mau diblokir. Caranya gimana dong? Pilih aja yang di sini di bawah. Block strange device to boost your Wi-Fi. Kita klik. Nah, otomatis dong masuk di halaman admin. Jadi beginilah kemudahannya. Tapi sebelumnya ke sini kita back dulu. Di sini ada MAC address, kita copy dulu di sini. Tahan aja, di copy. Ulangi. Tahan. Agak susah ya. Ulang lagi. Nah, ini kita pilih copy. Nah, jadi sebelum kita pencet blok yang warna hijau ini, kita harus copy dulu MAC address-nya, karena itu sebagai kunci untuk memblokir. Kalau kita kunci alamat IP-nya, ketika dia di disconnect dan dia disambungkan dengan alamat yang baru, otomatis dia masih bisa terhubung. Kalau MAC address-nya yang kita copy, kita blokir berdasarkan MAC address. Jadi yang diblok itu HP-nya, bukan alamatnya, tapi HP-nya atau perangkatnya. Kita pilih blok dulu. Ada iklan, kita close dulu. Kita zoom. Di sini masukkan username dan password kalian. Oke, kita pencet login. Nah, setelah itu kita pilih advance. Kemudian kita pilih security. Pilih make filtering. Nah, di sini dong. Kita pencet new. Nah, di sini ada tulisan source MAC address, kita kopikan di sini. Oke, udah selesai, kita apply. Nah, dia akan muncul daftarnya. Bahwa di sini nih, yang gambar yang warna biru, bahwa MAC address ini telah diblokir. Tapi di sini belum selama di sini nih, selama enable MAC filternya tidak di checklist, dia tidak akan berpengaruh. Jadi yang di sini tidak berubah. Jadi ini tidak juga diblokir.
Di sini ada modenya nih, ada blacklist dan whitelist. Kalau blacklist, yang ada di daftar sini itu yang tidak bisa terhubung di internet. Kalau whitelist, yang ada di daftar sini yang bisa terhubung ke wifi kita. Jadi untuk lebih amannya kita pilih ya, tapi untuk nyoba baiknya pilih blacklist saja. Tapi kalau sudah paham boleh pakai whitelist. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Katakanlah di rumah kita orangnya cuma 3, kita pilih aja whitelist. Kita masukkan seluruh daftar yang ada, terus kita apply. Sudah yakin oke semua, kita enable. Ini dicentang, enable seperti ini, kita apply, oke. Ding. Ini udah aktif nih. Orang yang terhubung ini orang dengan MAC address ini sudah tidak bisa mengakses internet, bahkan terhubung ke wifi kita aja tidak bisa walaupun mereka tahu passwordnya. Gimana? Keren bukan? Jadi gimana caranya untuk menghapus daftar ini? Gampang sih, tinggal kita checklist aja di sini, kita delete, ding, konfirmasi, oke. Nah udah hilang kan? Untuk menonaktifkan fitur filtering MAC address ini, kita tinggal uncheck aja di sini. Nah udah selesai. Jadi begitu caranya, cukup sederhana kan? Nah jadi gitu guys, caranya gak susah dong tentunya. Ada aplikasi yang membantu. Sebenarnya caranya ya bukan dibilang rumit sih, ada cara lain. Kita bisa mengaksesnya melalui browser, cuman kita bisa mengelola wifi kita melalui browser, cuman karena ada solusi yang lebih sederhana, jadi saya rasa untuk tutorial kali ini menggunakan cara yang lebih mudah. Dan bagi orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu IT, ilmu jaringan, tentang pengalaman jaringan, tentang IP address, tentang MAC address, caranya gampang sekali. Tinggal install aplikasinya, pencet ini, pencet itu, tinggal di copy jaringannya, tinggal di copy MAC addressnya, kita pastekan di sini, selesai. Cukup sederhana bukan? Semoga videonya kali ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa di like, komen, dan share. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai. Saya Mustafa Firmansyah, mohon pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.